Kamu bisa banget untuk membuat sebuah dashboard seperti ini tanpa perlu menggunakan Google Sheet dan tanpa perlu update secara manual karena semuanya sudah di-automate oleh sistem yang dimana ketika kamu pengen tahu matriks apa yang sedang kamu ingin capai, semuanya akan terlihat jelas di dashboard ini. Kita akan mulai dari sini. Yang pertama mungkin kita harus pilih New Base dulu. Jadi Base ini tuh adalah salah satu tools management yang bisa kita pakai di dalam platform namanya Lark, yang dimana kita tuh bisa sangat memudahkan gitu untuk kita bekerja. Nah, kalau kamu baru buat base untuk yang pertama kali, kamu tuh akan mendapatkan hasil yang seperti ini, gitu. Nah, mungkin kita ganti dulu ya ke namingnya supaya nanti tuh nggak bingung gitu. Base tutorial hanya sebagai contoh. Nah, ketika kita mau bikin dashboard, kita itu hanya perlu sebuah link dari TikTok. Nah, contoh mungkin kita akan coba masukin dulu beberapa video-video atau link-link video yang akan coba kita track gitu. Karena kita nanti butuh tahu tentang video ini tuh statusnya dari mana, di sini kita akan coba bikin status video. Nah, di sini kita pilih yang single option, kita pengen tahu nanti statusnya tuh videonya tuh di mana gitu, atau kontennya tuh di mana. Apakah di sini uploaded, on progress, atau kita bisa bikin satu lagi masih rencana. Nah, tentu di sini juga nanti akan ada tempat di mana kita harus bisa naruh link videonya tuh di mana gitu, yang akan diekstrak menjadi automasi di dalam sebuah videonya ini. Nah, ini cukup penting karena kita nanti akan pakai extension. Jadi di sini coba pilih aja yang teks, jangan yang link. Atau kalau kamu pakai menu yang link, ini extensionnya tuh nggak akan bisa kebaca gitu. Jadi kita pakai yang teks aja. Di sini confirm. Let's say kita udah punya beberapa tempatnya gitu. Tapi tentu kita tuh butuh link videonya. Anggaplah ini semua atau anggaplah ini adalah base TikTok dari TikToknya Pause Feeds gitu. Kalau misalkan ini udah ada link videonya, berarti status videonya pasti kan sudah terupload, bener nggak? Nah, di sini kita coba bikin statusnya tuh upload. Nah, ketika kita udah punya link videonya kayak gini, teman-teman, sebenarnya kita bisa pakai extension seperti ini nih. Ini kamu klik aja yang di sini, base extension, ini diklik, lalu kamu cari TikTok Assistance. Nah, extension ini bisa kamu pakai tuh. Nah, sebelum kita akan mulai retrieve datanya, kita harus ngasih tahu si extension ini tuh ngambil datanya tuh dari mana. Karena kita udah siapin link videonya di sini, maka yang ini akan kita klik, lalu di sini namanya link video sama dengan yang ini. Tas, gitu. Lalu aku akan retrieve data, aku klik aja tuh. Nah, dia akan otomatis terbuat kolom-kolom baru nih, teman-teman. Dimana nanti tuh di sini akan terisi datanya tuh secara otomatis. Gile. Tuh, semuanya akan terisi. Uploadernya siapa, title ini maksudnya adalah caption ya. Caption videonya tuh apa gitu. Nah, data retrieval ini tuh apa? Jadi, date yang di sini tuh adalah kapan kita tuh narik tanggal terakhir. Jadi kita nggak akan ke-update terus data-datanya ini, tapi kita perlu klik lagi yang ini, retrieve data ini, supaya kita tuh bisa tahu ini tuh data ditarik tanggal berapa gitu. Nah, ketika tabel kita tuh udah ada gitu ya di sini, maka kita udah bisa mulai bikin dashboardnya, teman-teman. Oke, setelah kita udah siapin data yang akan kita tarik menjadi sebuah dashboard, di sini kita klik pada bagian ujung yang new, lalu kita klik dashboard untuk kita bikin halaman dashboard baru. Nah, di sini kita bisa bikin dashboard ini tuh semacam tracker di mana kita bisa nge-track dashboard ini tuh kapan aja. Matrix apa aja sebenarnya yang pengen klien kamu atau bahkan kamu tahu gitu. Nah, let's say misalkan aku pengen tahu dalam 1 bulan ini aku tuh udah upload video berapa kali. Nah, di sini kita bikin aja, kita klik bagian sini add block. Ketika aku pengen tahu sebulan ini aku upload berapa aja, di sini aku mungkin bisa pakai yang matrix task. Matrix ini judulnya aku bisa ganti uploaded content. Tabelnya kita biarin aja, terus data range-nya kita pilih yang all data aja, lalu kita filter. Karena kita pengen tahu sudah berapa konten yang terupload dan di grid sebelumnya kita udah setup status dari masing-masing video, di sini kita bisa filter berdasarkan statusnya. Nah, yang ini tuh. Nah, karena kita pengen tahu yang uploaded, berarti kita bisa pilih yang uploaded tuh.
Nah, lalu jangan lupa untuk analyze datanya karena kita pengen tahu berapa yang uploaded, ini kita ganti menjadi number of records. Nah, jadi deh ini ada satu matrix yang bisa kita pantau harian. Jadi ini dashboardnya adalah uploaded kontennya 5. Kalau kita lihat di table, bener nih 1, 2, 3, 4, 5. How if yang di sini aku akan rubah menjadi uploaded tuh pasti di sini akan berubah jadi 6. Nah, oke, jadi kita tahu dalam satu bulan itu tuh kita upload berapa konten. Yang dimana biasanya dalam sebuah agensi itu quantity konten menjadi salah satu matriks. Jadi ketika kita ditanya dalam satu bulan kamu udah upload berapa, nah kita nggak perlu ngitungin manual lagi tuh satu-satu. Tapi kita udah tahu nih, oke dalam bulan ini aku udah upload 5 konten. Nah biasanya apalagi matriks yang akan ditanya sama klien? Oh biasanya adalah views gitu. Nah kita juga bisa, jadi klik, ini lagi matriks kita ganti deskripsinya adalah total views. Data source-nya tetap pakai yang table, karena kita punya satu table, lalu data range-nya kita pakai yang all data. Nah, bedanya dengan yang uploaded content tadi, uploaded content itu kita akan ngitung records-nya berapa. Jadi status yang di dalam sebuah base tadi itu namanya records gitu. Nah, kalau total views, kita akan ngitung performa dari setiap konten itu tuh berapa. Nah, di sini berarti apa namanya, yang analyze datanya kita tulis field summary, lalu untuk field summary-nya, karena kita udah punya jumlah total views-nya atau data-data berapa views-nya dari setiap konten, di sini kita bisa klik yang view count. Karena kita pengen tahu jumlahnya, berarti kita klik yang sum. Kalau average ya average, kalau paling tinggi ya paling tinggi gitu. Nah, ini akan muncul total views kita. Jadi, kita udah upload 5 konten dengan total views 1.658.100. Nah, ini akan otomatis terupdate teman-teman ketika teman-teman itu akan mengisikan link videonya ini dan masukin extension si TikTok apa namanya assistance itu tadi. Terus apalagi sih yang biasanya ditanyain sama klien gitu? Oh, total komennya berapa? Sebenarnya kalau mau ngecek total komen sama dengan kamu bikin matrix total view tadi. Cuman bedanya data yang kamu ambil itu paling di komen. Nih di sini. Ah, total komennya dari 5 konten itu adalah 5.179. Bahkan sebenarnya dashboard ini tuh bisa kamu bikin lebih lebih kompleks lagi ketika kamu punya banyak tim. Jadi misalkan kamu pengen tahu siapa udah nulis berapa, kamu pengen tahu siapa udah upload berapa, itu bisa banget di dashboard ini gitu. Oke, let's say misalkan kita mau tahu gimana sih performa kita dari bulan ke bulan gitu ya. Kita bisa klik yang ini, kolom. Lalu kita ambil data source-nya dari table. Di sini data range-nya all data aja. Lalu di sini ini jangan status video. Ini mungkin release time. Nah, di release time ini terus kita lihat field summary. Nah, kita pengen lihat dari view counts-nya nih. Tuk. Das. Ini adalah total video. Jadi kita bisa tahu teman-teman video kita itu yang paling perform itu ketika kita upload di tanggal 1 Juni tahun 2023 gitu. Nah, sebenarnya gimana sih kalau kita tuh mau ngecek weekly atau kita tuh mau ngecek daily, sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi kita bisa filter di sini, lalu kita coba cari filternya adalah di release time, lalu kita mungkin cobanya adalah this week. Tas. Di sini akan 0. Nah, 0 akan hilang semua. Kenapa? Karena nggak ada yang diupload di tanggal atau di minggu ini gitu. Kalau di sini aku hilangin filternya, berarti ini adalah data keseluruhan di mana aku memulai bikin TikTok ini gitu. Jadi semuanya itu akan bisa automate ketika kamu menggunakan dashboard dari si Lark ini. Bahkan kita juga bisa tahu nih, misalkan kita mau bikin kalender atau kita mau bikin countdown gitu. Let's say misalkan tuh target. Targetnya itu harus selesai di tanggal 31 Juli 2025. Nah, di sini biasanya up, up. Jadi tim kita itu juga punya
bayangan waktu gitu. Sampai kapan sih target ini tuh harus tercapai gitu. Nah, let's say kita misalkan mau lihat progresnya tuh ke target tuh udah berapa persen. Kita bisa pakai yang ini, progress tuh. Let's say misalkan target dari klien kita itu atau target dari yang kita set itu misalkan 1 juta. Tuk, 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 gitu. Nah, 1 juta views. Ternyata di sini kita ganti target views. Nah, set targetnya udah kita set, lalu current number-nya di sini kita coba ganti table, lalu datanya itu all data. Nah, di sini kita ganti lagi ke field summary, di sini view counts. Tas. Nah, kita udah achieve nih ternyata dari segi target views, karena total views kita tuh udah 1658 100, sementara target kita ada di 1 juta gitu. Nah, ini semua akan bisa ke-update secara otomatis teman-teman selama teman-teman tuh bisa input dari si link-link videonya ini nih. Gitu. Nah, inilah sebenarnya dashboard dari Luck, teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget dipakai untuk agensi atau bisa banget dipakai untuk menjadi sebuah dashboard yang mana teman-teman tuh bisa nge-track performance dari hasil pekerjaan teman-teman. Bahkan gak cuma sosial media, dashboard ini juga aku pakai untuk memantau kerjaan tim yang memang sedang aku urusin gitu. Nah, jadi dari dashboard ini kita nggak perlu manual lagi nginput data atau kita nggak perlu manual lagi ngecekin satu-satu, tapi kita tinggal ngelihat aja dashboard ini itu tuh sudah bisa menjawab semuanya. Jadi udah nggak perlu lagi pakai Google Sheet, jadi mungkin bisa move dan bikin dashboard seperti ini. So thank you teman-teman, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.